Selamat ketemu kembali pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelumnya, kita mengulang kembali seperti apa itu konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X didefinisikan dalam dua model. Yang pertama itu, X itu jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, minus X apabila X lebih kecil 0. Sekarang kita akan menggunakan konsep nilai mutlak itu ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak ini cara-cara pengerjaannya saya kira sama seperti di kelas 10. Kita tentukan nilai X-nya, setelah itu kita tuliskan pada garis bilangan, lalu kita terjemahkan ke dalam bentuk interval-interval. Beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang harus dipenuhi ada 3. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga seperti pada gambar berikut. Mari kita gunakan pada pembahasan soal-soal ini. Baik, selamat ketemu kembali pada pertemuan kita untuk materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak setelah kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak dan hal-hal yang penting untuk penentuan nilai mutlak ini nantinya adalah ketika di kelas 10 kita membahas mengenai pertidaksamaan nilai di persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat tepatnya. Jadi langkah-langkah untuk menentukan apa-apa saja untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan kuadrat sama halnya seperti di sini, ya. Baik, apa yang sudah kita jelaskan tadi pada materi akan kita gunakan di contoh-contoh soal berikut. Kita masuk di model soal yang pertama. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut. Untuk yang pertama, ya, nilai mutlak 3 dikurang 2x lebih kecil 4. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami mengenai konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X ini didefinisikan ditulis dalam dua bentuk, yaitu X apabila X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, minus X jika X lebih kecil 0. Nah, berangkat dari nilai mutlak ini, kita juga akan mendefinisikan nilai mutlak di sini. Sehingga kita peroleh nilai mutlak 3 dikurang 2x ini kita tulis dalam dua model, yaitu 3 dikurang 2x apabila 3 dikurang 2x lebih besar sama dengan 0, atau minus 2x lebih besar sama dengan minus 3, kita kali minus, berarti 2x lebih kecil sama dengan 3, atau x lebih kecil sama dengan 3/2. Yang kedua, model yang kedua adalah minus 3 dikurang 2x ini diperoleh apabila, langsung aja saya kira, jika X lebih besar 3/2. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pertidaksamaan itu. Sekarang yang pertama, untuk syarat pertama, untuk X lebih kecil sama dengan 3/2 diperoleh nilai mutlak 3 dikurang 2x lebih kecil 4. Yuk, ini dengan batasan ini berarti kita menggunakan syarat yang positif. Berarti 3 dikurang 2x sama dengan 4. Minus 2x sama dengan 4 dikurang 3. Maka x sama dengan ini minus setengah. Coba kita cek. X minus setengah apakah memenuhi di persamaan ini? Jawabannya iya, karena minus setengah itu lebih kecil dari 3/2. Nah, jadi ini memenuhi.
Untuk yang kedua, untuk syarat kedua, X lebih besar 3/2. Berarti nilai mutlak 3 dikurang 2X lebih kecil 4. Sekarang kita pakai syarat X lebih besar 3/2. Berarti yang kita gunakan yang negatif. Berarti minus 3 kurang 2X sama dengan 4. Minus 3 ini menjadi tambah 2X sama dengan 4. 2X sama dengan 7, maka X sama dengan 7/2. Apakah 7/2 ini memenuhi di syarat ini? Ya, 7/2 itu lebih besar dari 3/2. Sehingga ada dua nilai yang memenuhi. Sekarang akan kita terjemahkan dalam garis bilangan. 7/2 dengan minus setengah. Inilah minus setengah. Disinilah 7/2. Sekarang oleh nilai ini semua daerah dibagi atas dua bagian. Inilah bagian yang pertama. Sedangkan ini kita sebut bagian yang kedua. Saya akan menguji daerah. Saya ambil X0. Jika saya ambil X0, maka yang saya uji adalah daerah yang kedua. Kenapa? Karena 0 berada di sekitar itu. Nah, sekarang kita substitusi ke pertidaksamaan soal. Maka nilai mutlak 3 dikurang 2 kali 0, 0 lebih kecil 4. Nilai mutlak 3 lebih kecil 4. Ini 3 lebih kecil 4. Ini adalah sebuah kalimat matematika yang bernilai benar. Oleh sebab itu, daerah uji kita X0 ini adalah daerah yang memenuhi. Kita beri tanda positif, otomatis yang di sebelah kirinya ini bertanda negatif. Sekarang akan kita tuliskan ke dalam penyelesaian sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana kita tuliskan dalam satu interval X lebih besar dari minus setengah lebih kecil dari 7/2. Itulah pembahasan dari soal yang pertama, ya. Kita lanjut ke yang kedua, model soal yang kedua. Nilai mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Nah, sekarang akan kita definisikan kedua nilai mutlak ini. 2X ditambah 1 ini kita tulis dalam dua model. Yang pertama itu positif. 2X ditambah 1 ini berlaku apabila, ya, 2X tambah 1 lebih besar dari 0 atau X lebih besar sama dengan minus setengah, ya. Yang kedua negatif, 2X tambah 1 ini berlaku apabila X lebih kecil min setengah. Itu yang pertama. Nilai mutlak yang kedua yaitu X dikurang 3 didefinisikan juga dalam dua model, yaitu positif X dikurang 3 berlaku jika X lebih besar sama dengan 3. Yang kedua, minus X dikurang 3 berlaku jika X lebih kecil 3. Nah, minus setengah lalu 3. Kita akan bagi dalam dua daerah, ya. Inilah minus setengah, inilah 3. Jadi, oleh definisi ini, minus setengah yang lebih besar dari minus setengah ke arah kanan, berarti kita menggunakan yang positif, yaitu 2X ditambah 1. Sedangkan kalau yang ke kiri nanti kita gunakan yang negatif, yaitu minus 2X ditambah 1. Lalu yang untuk 3, X lebih besar 3 berarti yang ke kanan. Ini kita gunakan yang positif, ya. X dikurang 3. Lalu yang ke sebelah kiri kita gunakan yang negatif, minus X
X dikurang 3. Sekarang daerah ini dibagi atas 3 daerah. Ini yang ke kanan, ya, ini. Lalu yang di tengah ini, dan yang di sebelah kiri. Nih. Untuk daerah itu, sehingga akan kita peroleh yang pertama. Untuk X lebih besar sama dengan 3, maka nilai mutlak 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Karena dia berada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan yang positif. 2X ditambah 1 sama dengan X dikurang 3. Atau 2X kurang X sama dengan minus 3 dikurang 1. Ini X sama dengan minus 4. Apakah ini memenuhi di interval? Minus 4 lebih besar dari 3? Tidak. Maka ini tidak memenuhi. Kita lanjut yang kedua. Ya, untuk daerah yang di tengah, berarti untuk interval X lebih besar sama dengan minus setengah lebih kecil 3. Maka nilai mutlak 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan X dikurang 3. Untuk ini, ya, X dikurang 3 ini akan kita pakai yang negatif, karena dia sudah mulai dari sini bernilai negatif tadi. Sementara kalau untuk X lebih kecil setengah, ini kita pakai yang positif karena dia ada di sini. Nah, begitu ya. Jadi ini yang positif. 2X ditambah 1 sama dengan ini tadi yang negatif, minus X dikurang 3. Sempurnakan 2X, ini minus-minus menjadi tambah X sama dengan 3 dikurang 1. 3X sama dengan 2, maka X sama dengan 2/3. Apakah ini memenuhi ke interval ini? Jawabannya ya. Maka ini merupakan penyelesaian. Sekarang yang ketiga. Untuk daerah yang ketiga, tepatnya yang di sebelah kiri. Untuk X lebih kecil minus setengah, kita peroleh nilai mutlak 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Nah, sekarang semuanya bernilai negatif. Ini dan juga ini. Jadi semuanya kita pakai yang negatif-negatif. Minus 2X ditambah 1 sama dengan minus X dikurang 3. Sempurnakan. Minus 2X kurang 1 sama dengan minus X ditambah 3. Atau minus 2X ditambah X sama dengan 3 ditambah 1. Ini minus X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4. Apakah memenuhi di sini? Apakah minus 4 itu lebih kecil dari minus setengah? Iya. Maka ini pun merupakan penyelesaian. Sekarang akan kita terjemahkan juga dalam garis bilangan. Ada 2, berarti inilah minus 4, inilah 2/3. Akan kita uji daerah. Saya ambil uji X0. Berarti saya menguji daerah yang di sini. Kita ambil uji X0, maka kita substitusi ke pertidaksamaan soal. Berarti nilai mutlak 2 dikali 0, 0 ditambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak 0 dikurang 3. Sempurnakan, ini hasilnya nilai mutlak 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak minus 3. Ini 1 lebih besar dari 3. Benarkah ini? Ini adalah sebuah kalimat matematika yang salah. Oleh sebab itu, daerah uji kita X0, tepatnya di daerah ini, bukan
bukan merupakan penyelesaian. Lalu kita beri tanda negatif. Otomatis yang di sebelah kanan ini kita beri tanda positif dan juga yang di sebelah kiri. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya, kita tulis dalam bentuk interval yaitu X, di mana X lebih kecil atau sama dengan minus 4 atau X lebih besar sama dengan 2/3. Itulah penyelesaiannya. Itulah pembahasan dua soal untuk soal pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa menambah pemahaman kita bersama. Dan sebagai tambahan ada tugas rumah, ada dua soal. Ini dikerjakan lalu akan dikirim melalui Japri Messenger. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih.